Nah, sip. Ah, Nah, recording in ya. progress ku. يلا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم بإحسان إلى يوم الدين وأئمة الأربعة المجتهدين والسادات اللهم إنا نسألك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة والمقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب زدني علما وارزقني فهما آمين آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه والثواب نويت على من نواه السلف الصالح نويت على من نواه الشحاب الشجاع نويت على من نواه سيب القاسم القاسي نويت على من نواه الإمام الباجوري نويت على من نواه مشايخنا ما أخذته من سائر النية الصالحة بحب من أنزلت عليه سر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ya Alhamdulillah Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan puasa Ramadan. Di bulan puasa ini kita akan mengkaji beberapa kitab. Yang pertama adalah ngaji kitab Risalah Sunnah wal Jamaah. Yang kedua kita ngaji Hakikatul Insan war Ruh. Dan yang ketiga adalah melanjutkan sebenarnya. Sesi Zakatul Fitrah ini melanjutkan atau kelanjutan dari sesi takrib bab zakat. Cuma kalau di takrib kita biasanya menggunakan eh, apa di sesi yang biasanya kita menggunakan takrib. Pada sesi yang ini kita menggunakan kitab Fathul Qorib, syarah dari takrib. Juga sebenarnya saya mengambil dari beberapa syarah-syarah yang lain seperti syarah Al-Iqna, juga Kifayatul Akhyar, dan juga Hasyiah Bajuri dan juga Hasyiah Bujairomi. Tuh. Jadi pada sesi ini insya Allah kita akan memulai kajian yang pertama dalam fikih zakat, terutama fokusnya pada zakatul fitri. Karena mempelajari zakatul fitri ini sangat penting sekali, terutama bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang eh, pendistribusian zakat, seperti para amil dan juga para aktivis di lembaga zakat yang ada di daerahnya masing-masing. Karena dengan kita mempelajari ini, mempelajari fikih zakah, yaitu zakatul fitri, kita bisa memahami zakatul fitri sesuai dengan apa yang diarahkan oleh para imah dan para ashab di dalam madhab syafi'iyah. Agar nanti kita ketika mendistribusikan zakatul fitri atau kita mendapati beberapa permasalahan mengenai zakatul fitri, ini kita tidak keluar dari pendapatnya para a'imah. Karena bisa jadi dengan kita mengetahui atau dengan kita mempelajari zakatul fitri ini, kita mudah dalam menjalankan segala sesuatu atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan zakatul fitri. Karena di dalam masalah zakatul fitri ini, bab zakatul fitri, fasal zakatul fitri, sebenarnya terdapat banyak permasalahan-permasalahan dan masail-masail yang terjadi, bahkan masailnya itu tidak tertulis, tidak tertuang di dalam kitab-kitab. Jadi, alangkah baiknya untuk menghadapi beberapa hal atau masail yang nanti kita hadapi secara praktis, kita terlebih dahulu mempelajarinya melalui zakatul fitri. Semoga ngaji kita kali ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ila yaumil akhir. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi zakatil fitri wa tajibu, dan menjadi wajib apa zakatul fitri, wa yuqalu, dan juga dikatakan laha pada zakatul fitri ini apa zakatul fitroti. Jadi ada yang menyebutnya zakatul fitri, ada yang menyebutnya juga zakatul fitrah. Di tempat yang lain, seperti di I'anatul Thalibin juga disebutkan nama lain dari zakatul fitri dan zakatul fitrah ini adalah shadaqatul badan. Jadi namanya bermacam-macam. Ail khilqati tegese hilqah, ya, asal kedadian. Wajibnya ini bisalah tati asya, dengan tiga perkara. Yang pertama ialah al-Islam. Fala fitrota, maka tidak ada zakat fitrah ini mawjud ala kafirin asliyin, bagi orang kafir asli. Illa fi raqiqihi, kecuali yang berkaitan dengan budaknya kafir. Wa qoribihi, dan juga qoribnya kafir al-muslimina, yang pada beragama Islam. Jadi syarat pertama seseorang wajib dikenakan zakat, zakatul fitri, itu karena apa? Karena dia beragama Islam. Itu yang pertama. Jadi siapa saja dari umur berapapun. Misalnya ada orang di awal Ramadan dia punya anak kecil meskipun dia belum balik atau itu belum tamyiz, selama dia beragama Islam, artinya lahir dari ibu atau orang tuanya itu Islam, maka wajib orang tuanya itu membayarkan zakat bagi bayi tersebut. Jadi Islam, syarat yang pertama ini adalah Islam, baik dia kecil maupun syekhun kabir. Tapi apakah janin yang masih berada di dalam kandungan itu sudah wajib untuk dibayarkan zakatnya? Tidak, karena syarat diwajibkannya bayar zakat adalah yang pertama Islamnya orang itu adalah dia sudah lahir ke dunia, bukan masih di dalam kandungan. Artinya terhitungnya seseorang itu nanti akan dijelaskan pada apa syarat yang kedua, terhitungnya seseorang membayar zakat, dikenai kewajiban membayar zakat ketika dia menemui, artinya menemui ini dia sudah lahir di sebagian bulan Ramadan dan bertemu dengan awal bulan Syawal. Jadi syarat yang pertama ini adalah syarat yang berkenaan dengan Islaman seseorang. Jadi syarat ini tidak mengenai non-muslim, akan tetapi dia wajib, artinya kafir itu tetap wajib membayar zakat jika kafir itu memiliki budak yang beragama Islam, atau dia punya kepenakan di mana kemenakan itu tidak punya siapa-siapa lagi selain orang kafir itu, maka dia yang wajib membayar zakat jika kemenakannya itu masih kecil. Misalkan ada seorang kafir, fulan lah, kita fulan katakan fulan ini agamanya non-Islam. Dia punya keponakan yang dimana orang tuanya itu sudah meninggal semua. Tidak punya kakak, tidak punya adik, tidak punya uak selain si kafir ini. Artinya si fulan ini paman satu-satunya dari kemenakannya. Dan kemenakannya itu beragama Islam. Maka ketika zakatul fitri, zakatnya ini dibayar oleh si kafir ini. Nah, termasuk orang yang murtad. Orang yang murtad itu penangguhan membayar zakatnya pun ditangguhkan. Ditangguhkan ketika dia sudah masuk Islam lagi. Begitupun tadi ketika ada seorang kafir punya kemenakan yang Islam, dilalai kemenakan itu murtad, misalnya ikut agama pamannya, maka pembayaran zakatnya pun dihentikan. Artinya misalkan si anak ini dari umur 1 sampai 5 tahun dia Islam, kemudian setelah ikut pamannya yang kafir, dia murtad. Ya. Atau ketika umur 8 tahun dia murtad, maka yang wajib dibayarkan itu
zakatul fitrahnya dari umur 1 sampai 8 tahun. Adapun nanti dari umur 8 ke 9 atau misalkan dia Islam lagi, maka baru dibayar saja itu ketika dia Islam lagi oleh si kafir ini. Misalkan kalau kemenakannya itu yang murtad ini belum mampu menafkahi dirinya sendiri. Artinya dia ditanggung oleh pamannya yang kafir. Jadi itu syarat yang pertama adalah al-Islam. Uh, Lalu yang kedua, babi guru bisyamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Syarat yang kedua adalah terbenamnya matahari min akhiri yaumin di hari yang terakhir min syahri Ramadana dari bulan Ramadan. Wa khina idzin di dalam nalikan fatuh roju moko den kecuali no opo zakatul fitri aman saking wong mata yang mati pada hurubi ing dalam sakwise hurube srengenge dunaman dudu wong ulida kang den lahirno padahu ing dalam sakwise hurubu syams. Jadi yang kedua, syarat yang kedua adalah dikeluarkan ketika matahari terbenam di hari terakhir di bulan Ramadan, dan apabila orang tersebut meninggal setelah terbenamnya matahari, maka masih diwajibkan keluarganya membayarkan zakat bagi orang yang meninggal itu. Karena orang ini menemui dua waktu di mana dua waktu ini menjadi syarat diwajibkannya seseorang membayar zakat, yaitu akhir di bulan Ramadan, artinya sore di bulan Ramadan, yaitu Ba'da Asyar, dan setelah Ghurubu Syams, artinya maghrib pertama di bulan Syawal. Jika ada seseorang yang menemui ini, waktu ini, dia beragama Islam dan menemui dua waktu ini, maka dia wajib membayar zakat. Lalu bagaimana dengan pertanyaan kemarin? Masih apa? Pertanyaannya adiknya Mas Alvin ya. Apakah seseorang yang meninggal atau ya seseorang yang meninggal ya ini, yang meninggal setelah maghrib tetap apakah wajib membayar zakat? Maka ya ini kan sudah ditemukan jawabannya. Wajib membayar zakat karena orang tersebut menemui dua waktu ini. Kalau orang tersebut tidak menemui dua waktu ini, artinya meninggal sebelum maghrib, meninggal sebelum ghurubu syams, maka tidak ada kewajiban membayar zakat baginya. Karena apa? Karena syaratnya itu menjadi apa? Syaratnya itu tidak terpenuhi salah satunya. Wal batilul fasidu lis-sahihidid wa huwa alladzi ba'du syurutihi fukid. Yang dinamakan batil atau fasidnya amal seseorang adalah ketika salah satu syaratnya itu tidak terpenuhi. Wa huwa alladzi ba'du syurutihi fukid. Nah, di sini yang menjadi syarat, salah satu syarat dari zakatul fitrah adalah menemui dua waktu ini. Maka bagi siapapun yang menemui dua waktu ini, maka diwajibkan membayar zakat. Lalu bagaimana dengan bayi yang lahir setelah ghurubu syams? Maka bayi yang lahir setelah ghurubu syams tidak ada kewajiban membayar zakat baginya, karena bayi ini tidak menemui dua waktu. Dia hanya menemui satu waktu, yaitu menemui waktu awal Syawal, yaitu setelah ghurubu syams. Dan dia tidak menemui waktu akhiru yaumin fi Ramadan, fi syahri Ramadan. Maka tidak ada kewajiban membayar zakat bagi orang itu. Lalu syarat yang ketiga ialah wa wujudul fadli, adanya lebihan. Wahwa yang dimaksud dengan wujudul fadl ialah harus saksi bima yafdulu. Diwajibkannya apa? Zakatul fitri ini ketika seseorang memiliki kelebihan. Kelebihan apa? An utihi, dari bahan makanan pokoknya. Wa quti iyalihi, dan bahan makanan pokok untuk keluarganya. Fi dzalikal yaum, untuk hari itu.
ai yaumi Idul Fitri, yaitu hari raya Idul Fitri, wakadha dan begitu pun lailatihi malamnya aidon kelawan. Jadi syarat yang ketiga, ini adalah syarat yang terakhir, seseorang dikenai kewajiban membayar zakatul fitri adalah ketika orang tersebut memiliki kelebihan makanan. Artinya kelebihan makanan itu adalah seseorang bisa makan di hari raya raya Idul Fitri dan juga hari raya malamnya. Jika ada kelebihan itu, artinya setiap keluarganya bisa makan dengan takaran kenyang, dengan takaran cukup. Maka jika ada kelebihan dan kelebihannya itu bisa untuk membayarkan zakatul fitri, maka dikenakan kewajiban zakat baginya. Meskipun itu hanya setengah sok, ya. Kan kewajiban zakat itu satu sok kan. Tapi kalau punyanya setengah sok, ya kan, maka itu wajib dibayarkan meskipun hanya setengahnya. Wa yuzaki asyaksu wallahu a'lam bishawab. Ya. Insya Allah karena ini cuma waktunya 10 menit lagi ya rekamannya. Insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan bertemu di ruang rapat yang lebih lama durasi waktunya ya. Ini kita cuma dibatasi 40 menit karena menit-menit yang pertama kita apa habis kena teknis ya, masalah PDF dan lain-lain share screen. Akhirnya ini waktunya sedikit terbatas. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita ngaji Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita bertemu di waktu yang lebih lenggang, lebih luas. Dan masa mengenai zakatul fitri ini kita akan lanjut di minggu yang selanjutnya. Insya Allah kita di minggu yang selanjutnya akan lebih mendetail mengenai syarah dari syarat-syarat zakatul fitri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir aja ya, rekamannya. Rekaman priwe iku.